Nah, jadi kita pahami dulu jenis-jenis isomer dalam senyawa koordinasi. Ini dia ya. Nggak tahu isomer apa ya. Nah, isomer kalau dia koordinasi ada dua. Ada isomer struktur, ada stereoisomer. Kalau stereoisomer itu sama seperti halnya senyawa yang biasa, ada dioptis, ada cis trans ya. Kalau dia isomer struktur, nah ini dia, ada linkage atau rantai dan ada koordinasi. Sekarang kita bahas ini dulu. Kalau isomer struktur, oke nak, udah mau berakhir ya. Oke, ionisasi, koordinasi, rantai. Nah, kalau ionisasi, ini dia. Kata kuncinya, ion itu dapat ditukar dengan counter. Jadi misalkan ini, kalau ini adalah tadi anion, ini counter ya. Ini counter, ini anion. Maka ini isomernya berubah. Yang ini nanti jadi counter, ini jadi anion. Paham ya? Tapi ininya atom pusatnya sama, ligannya sama. Mereka hanya bertukar. Oke. Kemudian kalau dia koordinasi, nah di dalam senyawa koordinasi, di kation sama di anionnya sama-sama mengandung logam. Kan biasanya tadi kalau dia kation ada logamnya, anionnya tidak. Nah ini ada. Ini adalah kation, ini adalah anion. Nah jadi sama-sama mengandung logam mereka. Itu kalau dia koordinasi. Kemudian kalau dia linkage, nah isomer linkage tadi yang tadi nak ya, apabila dia mengandung suatu ligan ambidentat. Jadi kalau misalkan dalam senyawa itu ada ligan ambidentat, apa itu ambidentat? Yaitu ligan alternatif. Nah, misalnya gini, ada SCN, berarti di sini kan yang bisa jadi donor antara si N dengan S. Berarti nanti atom pusat itu dia bisa berikatan melalui N, bisa berikatan melalui S. Contoh, ini contohnya CONH3, oke ya, sorry. Nah ini contohnya, paling jelas ini ya. Sama, ini senyawanya mana ya? CONH3 5 kali NO2. Yang B, CONH3 5 kali, cuma ini dia ONO, kenapa? Karena atom pusatnya, yang ini dia berikatan sama siapa? Sama si N kan? Ya kan? Ini dia, CO. Dia berikatan sama N, sama-sama NO2. Nah, kalau yang ini, dia berikatan bukan sama N, tapi sama O. Inilah dikata dengan ligan ambidentat. Paham? Paham. Paham nggak? Intinya kalau dia linkage atau rantai, ya itu mengandung ligan ambidentat. Berarti dia punya alternatif donor. Tetap sama-sama donornya adalah NO2. Cuma kan NO2 ini kan yang bisa jadi donor bisa si N, bisa si O. Maka penulisan ligannya nanti di sini NO2, di sini ONO. Tergantung siapa duluan, yaitu siapa yang mau berikatan sama atom dalam ligan itu. Bisa, nak? Bisa ya. Nanti kalau kalian akses psikologi, pasti lebih paham itu. Bisa, Mem. Bisa ya. Oke, nah. Terus, masih waktu nggak ini? Kalau cis, sebenarnya isomer ini banyak nah ya yang mau Ibu jelaskan ya. Karena waktu udah mau habis. Nah, kalau cis, ini tadi posisinya, ini dua ininya yang sama, trans berseberangan. Kemudian harus dipahami lagi, apa tadi mau bilangnya? Kalau dia tetrahedral, sorry. Ya. Sekarang gini, nak, ada suatu senyawa yang tipe molekulnya adalah ML2, MA2B2. Oke. Berarti ini kan dia ligannya ada 4 ya. Ligannya ada 4. Nah, ini A, ini B, ini B. Tadi kalau ligannya ada 4 berarti kemungkinan koordinasinya bentuknya adalah tetrahedral 1. Kemudian satu lagi adalah square planar, ya kan? Maka isomernya
ada berapa. Nah, itu biasanya soal seperti itu. Jadi, kalian ingat, kalau dia yang bisa berisi tetrahedral, itu hanya memiliki satu bentuk. Nah, kenapa? Karena kan dia 3 dimensi, tetrahedral. Ya, tahu tetrahedral ya? Ini, kemudian nanti ada gini, tetrahedral. Tapi kalau dia yang sekuar planar, nah itu kan bentuknya segi 4 datar, berarti seperti gambar 2 dimensi. Kalau gambar 2 dimensi, berarti dia punya isomer ruang. Nah, kalau misalkan dia isomer ruang ada apa aja? Ada cis, ada trans. Maka bentuk sekuar planar itu dia ada 2 isomer, satu cis, satu trans. Berarti kalau ada suatu senyawa dengan tipe molekul Ma2B2 dengan catatan ligannya ini ada 2 jenis ya, sama-sama jumlahnya 2. Berarti dia punya berapa isomer totalnya? 3. Ini nanti kalian akan temukan di soal. Di sini Ibu pun bingung kenapa nggak ada. Ibu taruh ya. Nah, ini contohnya, Nak. Ini ya, senyawa PT-MH3 3 kali Cl. Nah, ini kan dia 4 koordinasinya. Tetapi di sini, ini sebagai ligan yang sama, maka dia tidak punya isomer. Tidak ada yang sama. Nah, kalau ini kan Cl-nya sama nih. Kalau seperti ini nih, ini dengan ini cis, kemudian yang ini dengan ini trans. Berarti ada 2 isomer. Nah, jadi, tapi ini hanya ditemukan pada bentuk sekuar planar ya. Kalau tetrahedral, dia tidak punya isomer, hanya 1. Jadi ingat, cis trans itu hanya pada bentuk sekuar planar atau segi 4 datar. Oke. Sampai sini paham? Paham nggak Kaliza, Jyoti? Paham ya? Jadi yang paling Ibu tekankan adalah ini. Kemudian tadi adalah perbedaan antara isomer linkage, kemudian koordinasi, sama satu lagi adalah apa tadi? Apa, Ibu? Nah, itu ya, kalian harus membedakan mana yang berisomer linkage, mana yang berisomer koordinasi. Nah, koordinasi dia adalah ini tadi ya, distribusi antara 2 pusat logam. Jadi kalau misalkan ada suatu senyawa, ini kan sama-sama nih, ada 2 senyawa kompleks, tetapi ini atom pusatnya Cu, ini anionnya PT, maka ditukarkan. Kationnya jadi atom pusat punya anion yang tadi, yang anion jadi atom pusat yang tadi. Ini namanya adalah isomer koordinasi, artinya distribusi 2 pusat logam. Nah, pokoknya kalau kalian pelajari secara otodidak lagi, pasti lebih paham. Ini dia koordinasi. Nah, tadi kalau dia ionisasi, gampang aja. Yang counter itu jadi anion. Oke, sorry. Yang counter atau anion itu jadi ligan. Nah, ini juga gitu. Ini adalah counter, ini adalah ligan, maka ligannya kita letakkan jadi counter di sini. Tapi tidak ada atom yang berbeda di antara kedua senyawa ini. Bisa? Bisa ya? Oke, udah 40 menit, Nak. Bisa. Sudah aja ya.